Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Selasa malam hari ini tanggal 13 Januari 2026. Mari tiap hari, tiap saat kita mau bergaul karib dengan Yesus. Saya selalu lapar haus akan firman Tuhan. Selalu saya merindu dekat dengan Yesus, supaya Yesus terbukti menjamin hidup kita, memelihara kita. Kita merasa aman, damai bersama Yesus. Sungguh kerinduan kita selalu mau membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Jiwaku teduh, jiwaku damai kalau bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahman, kami nyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 190. Tuhan harus serta saya. Terlebih kita masih masuki jalan yang tahun yang baru. Apapun keadaannya, tetap Yesus menjadi pusat hidup kita. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku aman damai. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, baru ringanku beban. Ku serahkan semuanya, hanya Yesus sumber kekuatanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salibmu. Ku mau setia dan taat ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, apapun ku serahkan, hanya dalam Dia saja satu-satunya pertolonganku. Amin, haleluya. Maka hatiku damai bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh aku cinta Engkau Yesus, Engkau Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 55 ayat 17, 18 dan 23. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Amin, haleluya. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Aku berdoa, dan Dia mendengar seruan doaku. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara engkau. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala kalangan ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan,
dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran hatiku malam hari ini untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah hidupku. Amin Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami malam hari ini merindu hauskan firman-Mu Bapa. Supaya langkah-langkah hidupku, aku tidak mau melangkah sendiri, tapi berjalan bersama dengan Yesus. Jiwaku aman, damai kalau hidup bersama dengan Tuhan. Karena sudah terbukti pertolongan Tuhan sempurna dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, puji nama Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sungguh, inilah hubungan kita sehat dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Dunia semua akan lenyap. Dunia tidak selama-lamanya. Kita tidak selama-lamanya hidup di dalam dunia. Sifatnya sementara, Bapak Ibu. Sungguh, ini terbukti nyata. Sudah kita lewati 1 Januari 2026. Semua akan kita lewati. Tapi kan nanti akan hidup kita di surga. Kekal selama-lamanya. Itu mari kita berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita tadi. Mazmur 55, 17, 18. Tapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Amin. Kita butuh keselamatan. Lebih langkah kita masih harus kita melangkah demi hari, butuh keselamatan Tuhan. Di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Mari tiap hari, tiap saat kita hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, selalu kita menangis, rendah hati kita kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Ayat 23, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang penting kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Ya, orang benar itu pasti didengar sama Tuhan. Kalau sudah main-main dengan dosa gimana? Berarti kita tidak benar dong. Ya, untuk itu mari kita sadar Tuhan sudah pelihara kita, mari kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang kita cintai. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berurutan baik. Selalu kalau tiap malam saya baca perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama. Ya. Selalu tadi pagi perjanjian lama. Terus kita merindu dengan firman Tuhan. Biarpun hanya berapa ayat, yang penting ada firman Tuhan. Dalam hidup, daripada saudara nggak baca ayat apapun. Berarti nggak ada penyertaan Tuhan. Nggak ada fellowship dengan Tuhan. Biarpun satu ayat. Biarpun hanya sebut nama Yesus. Ada fellowship dengan Tuhan. Hubungan akrab dengan Tuhan. Tuhan lihat dari surga loh. Bapak Ibu bersama saya baca Alkitab ini. Karena Alkitab ini kan Tuhan sudah tetapkan. Supaya dalam diri manusia ada kebenaran Tuhan. Ada relationship with God. Ada hubungan keintiman dengan Tuhan. Pencipta hidup kita. Mari saya membaca 35 ayat yang diledakkan oleh Yesus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oh, saya rindu. Setiap saya baca kata Yesus, nangis saya, saudara. Karena Yesus begitu baik. Tiap hari, tiap saat Yesus mau selalu bersama kita. Lihat ini. Dari pagi, siang, petang. Yesus pesan nih. Petang. Waktu hari sudah petang, berarti seperti malam ini sudah petang nih, saudara. Siang hari, pagi hari, keadaan apapun, petang hari sebelum kita tidur, mari libatkan Yesus. Ya, Yesus sendiri mau dekat sama kita. Lihat nih. Pada waktu pagi, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada, mari kita bertolak. Coba, Yesus selalu bicara, mari kita mau bersama dengan Tuhan, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan, supaya dengan persekutuan saudara, kalau bersekutu dengan Tuhan, biarpun di tengah-tengah ada masalah, tapi di balik masalah ada M lagi, mujizat, kemuliaan. Lihat ini, perhatikan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk.
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Coba ini, libatkan Yesus. Ada penyertaan Tuhan. Maka tema firman Tuhan pada malam hari saya, ya, penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Harus ada penyertaan Tuhan. Lihat ini, ya. Di dalam perahu itu ada Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, ya. Ya, Yesus berikut 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba nih, padahal ada Yesus, tapi ada Yesus juga punya masalah. Kekristenan bukan berarti bebas dari masalah. Justru di sini, saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaan apabila kita bersama Yesus. Ini penting, saudara. Ya, jadi saudara nggak perlu takut. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada dalam situasi, kondisi apapun. Tapi yang menentukan yaitu ada penyertaan Tuhan atau tidak. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pergumulan hidup. Apapun, dimanapun saudara kita berada. Selagi kita hidup, lihat ini, selalu ada penyertaan Tuhan. Ini penting. Ya, biarpun saudara punya masalah, ada Yesus. Bukan berarti saya pendeta terus bebas dari penyakit terus. Tidak diizinkan Tuhan. Kemarin berapa hari saya batuk terus itu. Tapi tetap Rom 8 ayat 8. Allah turun bekerja dalam segala perkara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada penyertaan. Yang penting kita seperti tadi firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini penting, saudara. Pertanyaan saya, Bapak Ibu hidup ini ada di pihak Tuhan atau di pihak dunia? Di pihak iblis atau di pihak Tuhan Yesus? Ya, oleh itu mari kita mau berada di dalam kebenaran Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Biarpun ada angin, taufan, ngamuk, dahsyat dikatakan, ombak menyembur masuk ke dalam air, ke dalam perahu sampai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ngomel, ini kedagingan manusia. Seringkali kita menghadapi masalah pergumulan, dibiarkan sama Tuhan, kita mulai ngomel sama, oh kok masalah terjadi, gua sudah doa tapi kok masih belum ada jalan keluar. Terus kita keluar ngomelannya seperti murid berkata nih, ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Coba, ya, dia berarti tidak ada iman, kurang iman. Masa kau bersama binasa? Ya, tidak mungkin soal kita bersama dengan Tuhan karena Tuhan ada bersama kita. Maka kita harus punya iman. Yang penting pertama di sini, ya, harus kita selalu berharap kepada Tuhan, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Dan kedua, harus kita melangkah dengan iman. Ini penting, saudara. Ya, menghadapi tahun 2026 ini, mari, saya sudah katakan tahun 2026 adalah tahun firman Tuhan. Kita libatkan Tuhan Yesus, libatkan firman Tuhan. Dan kita harus punya melangkah dan iman. Kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, kita berjalan bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang tidak kita lihat itu ialah iman. Mari saya mau baca. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, bicara iman itu hal yang tidak kelihatan, tapi kita imani bahwa ada penyertaan Tuhan. Biarpun seolah-olah waktu Tuhan belum jawab nih, kita binasa, kata murid-muridnya, ada penuh. Tapi kalau kita punya iman, oh tenang, ada Yesus. Itu penting. So. Makanya Tuhan berkata dia, ya, ayat 39-40, ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh. Ah, ini lihat bukti nyata kalau ada penyertaan Tuhan. Kita aman, damai, sejahtera. Tapi yang paling penting harus punya iman. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wah, ini saudara kita ditegur sama Tuhan. Ya jedasnya Bapak ini melalui firman-firman memberikan kekuatan buat kita. Yang pertama, mari kita melangkahlah bersama Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah kita nyelonong sendiri. Jangan pernah kita berjalan sini merasa hebat, persiapan cukup. Jangan gagal kita. Yohanes 15 ayat 5 kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam Mazmur 60:14, bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Hebat kalau bersama Tuhan. Ini bukti. Tuhan nyatakan kuasanya. Diam, tenang. Angin itu reda, danau itu jadi teduh sekali. Tapi kata Tuhan supaya tegur, muridnya harus punya iman. Terus mereka apa? Menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepada. Yang ketiga, mari Bapak ya, sama-sama tiga penting. Yang ketiga, milikilah sifat taat. Penting. Orang Kristen tidak boleh bandel, harus punya sifat taat. Yang pertama, tiga poinnya kita dengar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita libatkan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita melangkah dan iman menghadapi tahun 2026. Dan ketiga, miliki sifat taat. Takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita takut akan Tuhan, dalam Mazmur 112, saya mau sampaikan ayat terakhir. Mazmur 112, ayat 1, 2, dan 3. Firman Tuhan demikian. Haleluya, berbahagialah orang takut akan Tuhan, ini taat. Yang sangat suka kepada segala perintah. Orang takut akan Tuhan, taat. Saya katakan, tahun ini adalah tahun firman Tuhan. Rindu akan firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melangkah dan iman, penyertaan Tuhan, maka ayat 2 dan 3 untuk kita, yaitu anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama Tuhan. Biarlah berkat, damai, sejahtera, kasih dari Tuhan menyertai kita bersama menghadapi langkah-langkah ke depan tahun 2026. Saya katakan firman Tuhan kemarin Ulangan 11 ayat 12. Sampai akhir tahun, Tuhan kan awasi dan Tuhan jaga lindungi kita. Tuhan memberkati kita. Maka jiwaku teduh, ada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu Tuhan Yesus besertaku. Jangan pernah ragu, melangkah dari iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, mari seperti firman Tuhan katakan, pada waktu petang, saat itu sudah petang menjelang malam, tapi kita mari libatkan Yesus. Kita cinta Yesus, sebab Yesus satu-satunya Tuhan kita. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Jadikan Yesus pusat di atas segala-galanya. Uriya sakala magarmaturiya sikialam. Hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan ada kemenangan. Karena Dia hebat, Dia dahsyat. Yesus mencintai Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.